Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Halunaza. Saya dari Manajemen Keuangan kelas 52. Di sini saya akan menjelaskan proposal plan bisnis saya, yakni kentang gembung kampung. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Indonesia merupakan negara yang memiliki kesuburan tanah yang sangat tinggi. Hal ini nampak pada hasil tanaman umbi-umbian. Salah satunya yaitu kentang. Tanaman ini mempunyai kadar karbohidrat yang tinggi dan pada umumnya tahan terhadap suhu tinggi. Kentang berasal dari nama Latin Solanum tuberosum. Tergolong bahan makanan yang kaya nutrisi dan semakin meningkat kebutuhannya. Beberapa manfaat tanaman yang kentang antara lain sebagai bahan diversifikasi pangan non-beras yang bernilai gizi tinggi. Tanaman cepat menghasilkan atau cash crop bagi petani. Komoditas ekspor non-migas, bahan dasar makanan, fast food yang menjamur di kota-kota besar. Saat ini, profesi di sekitar tanaman pertanian menjadi salah satu aspek yang harus diprioritaskan dan menjadi peluang usaha yang bagus bagi pembangunan nasional. Misalnya, dengan mengolah umbi-umbian menjadi berbagai macam makanan ringan maupun berat yang mempunyai rasa khas dan tahan lama untuk disimpan. Bentuk olahan tersebut berupa tepung, keripik, dan lainnya. Makanan ringan atau snack telah berkembang dengan pesat baik jenisnya, cita rasa maupun kemasannya. Salah satu jenis makanan ringan yang cukup berhasil di pasaran adalah keripik. Produk makanan ringan dalam perkembangannya dapat diproduksi dari berbagai macam bahan baku, diantaranya makanan ringan berbahan baku kentang. Yang kedua yakni rencana bisnis. Pembagian di sini yang pertama adalah deskripsi usaha. Usaha ini saya dikirim karena melihat adanya sebuah peluang usaha yang sangat besar. Selain itu, keripik kentang ini sangat mudah diminati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, karena digunakan sebagai makanan cemilan. Pengelolaan terhadap usaha ini juga terbilang mudah dan cepat diterima masyarakat. Produk yang dihasilkan berbentuk keripik lembut yang memiliki ukuran seragam, terbuat dari olahan kentang yang diberi bumbu-bumbu serta berbagai macam penunjangnya. Bahan-bahan dan alat pembuatan keripik kentang gembung yakni pertama, alat bahan-bahannya adalah kentang, tepung maizena, bumbu balado, minyak, garam. Dan alat-alatnya adalah penggorengan, kompor, baskom, pisau, dan sendok. Alat-alat ini sering kita jumpai di dapur-dapur rumah kita. Yang kedua, tempat produksi dilaksanakan di rumah. Lokasi ini dipilih karena lokasinya dekat dengan sarana transportasi, area pemasaran, dan pasar sebagai tempat pembelian bahan baku. Yang kedua yakni aspek pemasaran. Dalam usaha ini saya melakukan dua cara pemasaran, yaitu pemasaran langsung dan pemasaran tidak langsung. Yang pertama, kegiatan pemasaran langsung yaitu memasarkan produk secara langsung kepada konsumen tanpa perantara lain. Cara ini dilakukan para usaha sebagai kapasitas yang kecil atau secara skala rumah tangga. Keuntungan memperoleh laba dalam menggunakan jalur pemasaran ini lebih besar daripada pemasaran tidak langsung karena tidak memberikan jasa kepada pengecer atau distributor. Yang kedua, kegiatan pemasaran tidak langsung yaitu memasarkan produk melalui pengecer. Cara ini dilakukan dengan kedua strategi pemasaran. Pertama, memasarkan tempat-tempat yang strategis seperti di tempat-tempat wisata. Kedua, memasarkan dengan cara menitipkan produk di tempat minimarket atau kedai. Yang ketiga yakni strategi pengembangan usaha. Ada beberapa strategi untuk pengembangan usaha yang akan dilaksanakan, yaitu pertama, promosi yang menarik dan berkesinambungan. Yang kedua, menciptakan keripik kentang dengan bentuk yang menarik. Yang ketiga, menjual beberapa tempat yang ramai seperti tempat wisata, wilayah kampus, wilayah sekolah, dan supermarket. Yang ketiga yakni analisis SWOT, yakni diambil dari kata S strengths, W weakness, O opportunity, dan T threat. Dalam hal ini, strengths atau kekuatan yakni harganya terjangkau, kualitas terjamin, bahan baku yang mudah didapat, tidak menggunakan bahan pengawet,
proses produksinya mudah sehingga tidak membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Rasa dan bentuk keripik yang seragam. Yang kedua, manajemen tradisional. Yang ketiga, sarana dan prasarana sederhana. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Pasar yang masih luas dan bahan baku yang mudah didapat. Dan terakhir, threat atau ancaman. Pertama, munculnya variasi makanan yang serupa. Yang kedua, munculnya pesaing baru. Yang ketiga, sumber daya manusia yang masih rendah pendidikan. Sekarang kita masuk ke topik pembahasan yang keempat, yakni analisis biaya. Rincian biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan keripik kentang gembung untuk 1 bulan adalah: yang pertama, biaya bahan baku. Di sini kami menggunakan kentang sebanyak 15 kilo, yang per kilonya adalah 10.000. Dan tepung maizena 15 kilo dan seterusnya. Jadi total jumlah biaya bahan baku adalah 494.000. Yang kedua, biaya peralatan. Ini penggorengan, kompor, baskom, pisau dan sendok. Dan hasil jumlah biayanya adalah 398.000. Biaya penyusunan peralatan atau BPP ini 398.000. Jumlah biaya peralatan dibagi umur ekonomis, yakni 398.000 dibagi 8 bulan sama dengan 49.750. Biaya pengeluaran per bulan, yakni biaya transportasi dan pemasaran, yakni Rp 100.000 lebih kurang, dan biaya tenaga kerja 1 orang, yakni 350.000. Jumlah pengeluaran per bulannya ada Rp549.750. 1. Perhitungan penerimaan. Pertama, produksi. Keripik kentang yang diproduksi adalah 200 bungkus dalam 1 bulan dengan berat keripik per bungkus adalah 250 gram. Harga per unit produksi ini adalah Rp20.000. Yang kedua, penerimaan. Penerimaan sama dengan produksi dikali harga per unit produksi, yakni 200 unit dikali Rp 20.000 sama dengan 4 juta. Yang kedua, biaya produksi. Berikut jumlah rincian biaya produksi keripik kentang untuk menghasilkan 200 bungkus. Yang pertama, biaya bahan baku, yakni Rp 494.000. Yang kedua, biaya peralatan, yakni Rp 398.000. Yang ketiga, biaya gaji, Rp 400.000. Yang keempat, biaya transportasi dan pemasaran, Rp 100.000. Dan yang terakhir, biaya penyusutan peralatan per bulan, yakni Rp49.750. Jumlahnya adalah Rp1.441.750. Yang ketiga, yakni keuntungan atau pendapatan. Keuntungan sama dengan penerimaan dikurang biaya produksi, yakni 4 juta dikurang Rp1.441.750. Dari hasil analisis biaya di atas, maka keuntungan yang didapat untuk memproduksi keripik kentang dalam periode produksi 1 bulan adalah Rp2.558.250. Yang pembahasan kelima, yakni penutup atau kesimpulan. Keyakinan dan harapan saya sebagai pengusaha keripik kentang adalah ingin usaha ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang saya harapkan dan juga dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat luas. Selain itu, saya juga berharap agar usaha ini mendapatkan perhatian dari pemerintah agar setiap kendala yang dihadapi oleh usaha ini dapat ditanggulangi sehingga kedepannya usaha ini dapat berkembang menjadi lebih baik dan dapat bersaing dengan industri terkemuka yang ada. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai proposal bisnis plan saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.